Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa salahan wa tuqan ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'd. Amma itu labah al-sadirin wa Allah ta'ala. Alhamdulillah, nahnu fi liqa yani al-khamis insyaallah. Ashkurullah ta'ala alladhi qad wahabana ni'aman katsiratan hatta nastati an naltaqi marratan ukhra bi wasilati internet aw syashah. La'allallahu yubariku hadhihi ad-dirasah aw hadzal liqa. Amin. Salaman wa salatan daimain mutalazimain ala habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Taib amin tulabah al-an nadrus wa sawfa sanatakallam anil fasl al-jadid ya min qismi at-tauhid atau min bab tauhid. Qabla an natakallam katsiran narju an naqra qira'at al-basmalah jama'atan. Bismillahirrahmanirrahim. Taib qabla an nashrah lakum urid an aqra lakum al-maqallah awi ad-dars min al-kitab al-aqidah akhrajahu LP2M. Tab ihtamu jayidan ma aqra'u lakum sa'aqra' kamilan wa antum taktubun fi kutubikum. Al-faslu ar-rabi'u. Nah, ma'a tarjamah. Pasal atau bagian yang keempat. Kita di pertemuan kelima, tapi pasalnya sudah baru 4. Yaitu ma'rifatu kamalil iman. Yaitu tentang ma'rifah, pengertian sempurnanya iman. Yu'arifu ulama'u as-sunnati wal jama'ati, para ulama ahlu sunnah wal jamaah memberikan pengertian al-imana, ya, tentang iman, bi annahu, yaitu qaulun, yaitu iman adalah qaulun bil lisani, ya, suatu perkataan yang dikatakan oleh lisan, wa i'tiqadun bil qalbi, yaitu keyakinan melalui hati, wa amalun bil jawarihi, dan amalan atau pekerjaan dengan anggota tubuh, ya. Jadi menurut para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yaitu iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dalam hati, dan dikerjakan melalui jawari, yaitu anggota tubuh, ya. Al-jawari yaitu anggota tubuh, ya. Kemudian wa yazidu bit ta'ati, ya, iman itu bisa bertambah jika seseorang itu melakukan ketaatan. Jadi iman itu bisa bertambah dengan satu ketaatan kepada Allah, dan wayang kusu bil isyani, ya, dan bisa berkurang dengan kemaksiatan.
Ya, saya ulangi bahwa iman adalah perkataan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amalan dengan jawarih, anggota tubuh. Al-jawarih ini jamak dari jarihah, jarihatun, ya, anggota tubuh atau anggota badan. Dan iman bisa bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan isyan, maksiat. Wan nususu anil a'immati kathiratun. Ya. Dan teks-teks ya, atau buku-buku ya, buku-buku atau teks-teks ya, berkenaan dengan ya, saya ulangi, wa nususu anil a'immah kathiratun, ya, teks-teks berkenaan dengan a'immah itu, atau berkenaan dengan keimanan tadi, ya, itu banyak sekali, ya. Ya. Wala khilafun bainahum, tidak ada perbedaan di antara mereka. Annal imana huwa al-qaulu wal amal. Ya. Tidak ada perbedaan di antara mereka, ya, yaitu para ulama, ya, para a'immah, ya. A'immah ini artinya para pemimpin atau ulama, ya. Ya, mereka tidak ada perbedaan pendapat tentang iman, ya, yang mana mereka sepakat bahwa iman itu adalah terkandung al-qaul wal amal, terkandung perkataan dan perbuatan. Itu. Hal ini juga disampaikan warawa al-imam al-Lalikai, ya, al-imam al-Lalikai anil imam al-Bukhari, ya. Jadi juga disampaikan oleh Imam al-Lalikai bahwa beliau mengutip perkataannya Imam Bukhari, yaitu bahwasanya Imam Bukhari berkata, lakitu aktsara min alfi rajulin minal ulama'i bil amsari, fama ra'aitu ahadan, ya, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalifu fi annal imana qaulun wa amalun yazidu wa yankusu. Ya, kata Imam Bukhari, ya, yang dikutip oleh yang dikutip oleh Imam al-Lalikai, ya, bahwasanya Imam Bukhari mengatakan, aku menjumpai banyak dari 1000 laki-laki minal ulama, ya. Jadi Imam Bukhari ini menjumpai lebih dari 1000 laki-laki ulama, ya, artinya sangat banyak sekali beliau jumpai dari para ulama, ya, bahwa mereka tidak yakhtalifu, tidak berbeda pendapat, ya. Fama ra'aitu ahadan, aku tidak melihat salah satu di antara mereka yakhtalifu fi, ya, berbeda pendapat tentang bahwasanya iman, al-imana qaulun wa amalun, ya, perkataan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan berkurang. Ini menurut Imam Bukhari, ya, dan masih banyak lagi pendapat para ulama. Mereka bersepakat bahwa iman itu adalah terkandung dalam 2 unsur, yaitu perkataan dan perbuatan, dan iman bisa bertambah dan berkurang. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Bukhari
yang dikutip oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarhu Usulil Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah halaman 173 sampai 174. Fal imanu huwa qaulun wa amalun, maka iman itu adalah perkataan dan perbuatan. Faqaulul qalbi. Nah, maka kemudian penulis buku ini menyebutkan, sedikit menjelaskan bahwa maka perkataan itu ada perkataan hati. Ya. Apa yang dimaksud perkataan hati? Yaitu ya, tasdikuhu, yaitu membenarkannya iman. Wa inqiyadu, dan tunduk ya terhadap iman tersebut. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman. Ya, innama ini adalah hanya satu-satunya ya, atau tidak ada yang lain. Innama, sesungguhnya hanya orang-orang yang berimanlah yang mereka mengimani Allah dan rasulnya, kemudian summa lam yartabu, mereka orang-orang mukmin tadi tidak ragu terhadap keimanan tadi. Nah, inilah orang yang beriman. Artinya orang yang beriman itu tidak ada keraguan. Kalau ada keraguan berarti dia belum termasuk orang yang beriman. Wajahadu bi amwalihim, dan kemudian mereka juga berjihad dengan harta mereka. Ya, baik itu sedekah, baik itu juga zakat dan lain sebagainya. Wa anfusihim, dan juga berjihad dengan jiwa mereka fi sabilillah, di jalan Allah. Ya, jihad dengan harta dan juga dengan jiwa, dengan raga. Jihad dengan raga macam-macam, tidak hanya berperang qital, tidak hanya berperang dalam medan perang, tapi juga berjihad dengan dakwah ya, atau dengan perbuatan yang baik lainnya. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang yang benar-benar jujur. Nah, ini artinya berkenaan dengan iman ya, pengimanan dalam hati, perkataan hati berkaitan dengan iman, ini adalah membenarkan apa yang turun dari Allah, membenarkan keimanan tersebut ya, dan tunduk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka ya, orang apabila betul-betul mengimani Allah, tidak ada keraguan, dan kemudian setelah mengimani mereka ini beramal saleh sesuai dengan perintah Allah ya, baik itu berjihad harta dan juga jiwanya, maka mereka dikategorikan atau dapat dikatakan mereka telah tasdik, telah jujur keimanannya. Nah, kalau mereka tidak beramal saleh, tidak yakin, maka mereka belum jujur imannya. Menurut Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 15. Selanjutnya penulis juga menyebutkan tidak hanya perkataan hati, tapi juga ada perkataan lisan, wa qaulul lisani, yaitu an-nutqu bisyahadatain, yaitu mengucapkan dengan dua kalimat syahadat, Nah, ini hati mengatakan dalam bentuk keyakinan, membenarkan dan meyakini dan tunduk, dan lisan membuktikannya dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Qala ta'ala, Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 15, falidzalika fad'u, ya, maka dari itu serulah ya wahai Muhammad, wastaqim kama umirta, dan istiqomahlah kamu sebagaimana kamu diperintahkan, wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, orang-orang kafir dan juga para setan.
Wa qul amantu bima anzalallahu min kitab, dan katakanlah wahai Muhammad, aku telah beriman terhadap apa yang telah Allah turunkan, ya, kitab yang telah Allah turunkan, min kitabin, ya. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, li'adila bainakum, untuk berbuat adil di antara kalian. Allahu rabbuna wa rabbukum, Allah adalah Rabb kita dan Rabb kalian. Lana a'maluna wa lakum a'malukum, bagi kita perbuatan kita dan bagimu perbuatanmu. La hujjata bainana wa bainakum, tidak ada hujjah di antara kita dan di antara kamu. Allahu yajma'u bainana, Allah lah yang akan mengumpulkan di antara kita. Wa ilaihil masir, dan di antara dan kepadanya lah kita akan kembali. Taib. Nah, itu berkenaan dengan perkataan lisan, ya. Perkataan lisan yaitu mengucapkan kalimat syahadat. Nah, di sini dalam ayat ini Asy-Syura disebutkan qul amantu bima anzalahu min kitab. Katakanlah aku telah beriman. Nah, ini artinya menunjukkan perintah bahwasanya keimanan itu juga harus diucapkan, ya, sebagai pembuktian juga itu. Jadi dengan ucapan seseorang itu bisa masuk dalam kategori iman, dan dengan ucapan pula seseorang itu bisa keluar dari iman. Maka jangan sepelekan sekadar perkataan. Nah, maka dalam Islam juga melarang mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan persetujuan kita, dukungan kita kepada agama lain, seperti mengucapkan selamat hari rayanya orang selain Islam, ya, dan lain-lain, dan yang semisalnya itu akan mempengaruhi keimanan kita. Nah, baik. Kemudian selanjutnya penulis juga menyebutkan tidak hanya perkataan, ya, seperti tadi yang sudah kita sedikit perjelas bahwa iman itu adalah qaulun wa amalun, yaitu iman adalah perkataan dan perbuatan, perkataan dalam hati dan perkataan dengan lisan. Kemudian sekarang perbuatan dalam hati. Jadi ada perbuatan dalam hati. Apa itu? Yaitu an-niyah, ya, wal ikhlas, wal mahabbah, wal inqiyad, wat tawakkal. Yaitu amalan dalam hati itu adalah satu, an-niyatu, niat. Ya, kita sudah ketahui bahwa niat adalah amalan hati. Wal ikhlasu, dan juga keikhlasan. Wal mahabbatu, dan rasa cinta. Wal inqiyadu, dan ketundukan. Wat tawakkulu, dan juga ketawakalan kita, kepasrahan diri kita. Nah, ini diantara amalan-amalan hati, ya, amalan-amalan hati yang berkenaan dengan iman. Harus punya niat yang baik, ikhlas, mahabbah, ketundukan, dan tawakal, pasrah diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang jikalau mereka meninggalkan setelah kematian mereka meninggalkan anak keturunan mereka sepeninggal mereka dalam keadaan lemah, di'afan, lemah, dzurriyyatan, anak keturunan yang lemah, di'afan, khafu alaihim, hendaklah kalian takut terhadap kondisi anak keturunan yang lemah tadi. Falyattaqullaha, maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, wal yaqulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang baik. Maksudnya dari ayat ini adalah berkenaan dengan amalan hati, yaitu rasa takut akan khawatir takut akan kondisi anak keturunan jika ditinggal dalam keadaan lemah gitu. Dan ini merupakan amalan hati. Kemudian amalan lain selain hati adalah amalan lisan, yaitu adalah
Ya, dalam penulis di sini menyebutkan wa amalul lisani wal jawarih, perbuatan lisan dan anggota tubuh. Apa itu? Fa'amilal lisanu katilawatil Qur'an. Lisan itu amalannya seperti tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, wa dzikri, dan berzikir, wa amalil jawarih, dan adapun perbuatan anggota tubuh seperti kaiqamis shalah, seperti mendirikan salat, wa itaiz zakati, dan menunaikan zakat, wal jihadi wal haji, dan jihad dan juga menunaikan haji. Ya, kita sudah tahu. Ya, amalan lisan adalah membaca Al-Quran dan zikir. Jadi membaca Al-Quran itu harus dengan lisan ya, tidak dengan hati. Tidak ada baca Al-Quran dengan hati, tidak sah baca Al-Qurannya. Wa zikir juga sama. Zikir itu juga amalan lisan, bukan amalan hati. Amalan hati masuknya dalam niat tadi. Adapun perbuatan anggota badan itu seperti mendirikan sholat, menunaikan zakat, jihad, dan haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 29 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Nah, al-ayah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab-kitab Allah, membaca kitab Allah, wa aqamus shalah, dan kemudian mereka mendirikan salat, wa anfaqu, kemudian mereka menginfakkan dari apa yang telah kami resikan kepada mereka, sirwan, baik secara sembunyi-sembunyi, rahasia, wa alaniyatan, maupun secara terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan perniagaan perdagangan yang tidak pernah merugi, lan tabur, tidak pernah merugi. Nah, di sini ayat ini menggambarkan bahwa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang membaca Al-Quran, mendirikan sholat, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ya, nah ini menunjukkan adanya keharusan dalam beramal soleh setelah dia mengimani. Tayyib. Itu ya berkenaan dengan amalan lisan dan amalan jawarih. Tayyib. Kita lanjut. Kemudian penulis juga menyampaikan wahadzal mafhumu, ya, wahadzal mafhumu al-wadhihu asy-syamil. Pemahaman yang jelas ini sangat syamil, sangat kompleks, ya, komprehensif, sangat menyeluruh, ya, sangat lengkap, ya. Pemahaman ini sangat lengkap. Lil iman, bagi keimanan, ya. Yaridu ala tawaifi ad-dhallah, dan ini, ya, ini pemahaman ini juga sampai kepada tawaif, jamak dari taifah, kelompok-kelompok yang sesat, dhalah. Yang mana sesatnya di mana? Yang mana mereka ya'taqidu, meyakini bahwasanya annal imana, ya'taqidu annal imana mujarradut tasdiki. Iman itu hanya sebatas mujarrad, ini artinya sebatas keyakinan saja, pembenaran saja. Ini salah. Ya, ada sekelompok orang yang meyakini bahwa iman itu hanya sebatas membenarkan dalam hati saja, cukup, tidak tidak lanjuti dengan amal soleh atau meninggalkan kemaksiatan. Ya, ini adalah pemahaman yang sesat. Begitu juga wa annahu, dan mereka kelompok itu, ya, bahwasanya iman itu, ya, wa annahu la yadurru ma'al imani dzanbun, ya. Jadi artinya adalah dosa, ini dibalik, ya. Dosa, ya, sesungguhnya dosa, ya, tidak akan bisa mengurangi, mencelakai, la yudiru, ya, tidak pernah mengurangi atau mencelakai
ya, ma'al iman, ya, tidak pernah merusak, ya, bahasa mudahnya merusak keimanan. Dosa, ada yang meyakini bahwa dosa itu tidak bisa merusak keimanan. Hal ini pemahaman yang dipahami oleh Murji'ah. Nah, ini sesat. Ya, jadi orang-orang Murji'ah itu meyakini bahwa dosa itu tidak sampai merusak iman, tidak sampai bahkan kesyirikan itu tidak masalah, ya, ya, karena itu konteksnya adalah perbuatan, karena iman itu hanya di dalam hati. Nah, ini salah. Selama dia masih hatinya yakin kepada Allah adalah yang benar, dan dia masih mengingkari itu adalah perbuatan syirik, tidak masalah. Tidak masalah dia melakukan kesyirikan, ya, dan itu tidak akan merusak keimanan. Nah, ini bahaya kalau ada yang meyakini seperti itu. Dan begitu juga hal ini di pemahaman ini sebenarnya sampai kepada orang-orang, dan tidak orang ini tidak menerima keimanan tadi, yaitu mereka orang-orang yang yukafiruna bidzanbi, ya, mereka ini bahkan sampai mengkafirkan seseorang hanya dengan dosa. Alladzi yatarakabuhul muslim, yang mana muslim ini pasti selalu berbuat dosa, itu ya, pasti berbuat ya. Tarakabu ini artinya kalau diartikan dalam terjemahan artinya tersusun, ya, terdiri. Tapi kalau kita artikan di sini bahwa orang muslim pun dia juga melakukan tidak lepas dari dosa, ya. Nah, orang-orang ada yang meyakini bahwa dengan dosa itu orang bisa disebut kafir, dan ini adalah kelompok Khawarij. Kebalikannya dengan Murji'ah. Kalau Murji'ah tadi mau dosa apapun tidak akan merusak keimanannya, bahkan dia mengucapkan kalimat selamat hari raya Natal dan lain sebagainya, itu atau mungkin sampai dia ikut-ikutan membaca kitab selain Al-Quran, dan kemudian dia juga ikut ibadahnya mereka, selama hatinya ini masih iman kepada Allah, maka dia tidak keluar dari iman. Nah, ini orang Murji'ah. Adapun orang Khawarij ini kebalikannya, sekecil dosa apapun yang dilakukan seorang muslim bisa menjerumuskan orang itu kepada kekafiran. Nah, ini juga salah. Nah, bagaimana pemahaman agama Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yaitu mereka yang tidak menyepelekan dosa, tapi dosa itu juga tidak menjadikan orang-orang itu kafir, ya, tidak mudah mengkafirkan orang, tidak meremehkan dosa, dan juga tidak memudahkan orang-orang mengkafirkan orang-orang seperti itu. Nah, ini pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya lanjutkan. Fahadzani ruknani, dua rukun ini, yaitu al-qaul wal amal, perkataan dan perbuatan tadi, yatarakkabu minhuma jami'atun lil umur. Itu tersusun, terdiri keduanya jami'ah untuk semua perkara. Itu artinya amalan dan perkataan dan perbuatan ini, keduanya ini selalu terhubung, ya, dalam semua amalan, ada kaitannya, gitu ya. Hadhil hay'ah wal haqiqah, ya, ini bentuk yaitu al-qaul wal amal wal haqiqah yang sebenarnya, yaitu adalah al-iman asy-syar'i, yaitu merupakan keimanan yang disyariatkan dalam Islam, tidak bisa dipungkiri lagi. Kama anna haqiqatal insan, sebagaimana jadi adanya al-qaul wal amal itu juga gambarannya, analoginya, yaitu sebagaimana hakikatnya manusia.
Ya, manusia itu murakkabatun, terdiri minal al jasad waruh, terdiri dari jasad badan, waruh dan ruh, jiwa itu ya, ruh ya. Nah, atau al aqlu wal wijdan ya, akal atau perasaan. Wijdan artinya emosi, perasaan ya. Ini gambaran seperti itu. Manusia terdiri dari badan dan ruh. Begitu juga iman. Iman ini terdiri dari al-qaul wal amal ya, al-qaul wal amal. Ada perkataan dan ada perbuatan. Dan juga sebagaimana asyajarah, pohon, kama anna asyajarah, sebagaimana pohon ya, tatarakabu minal juzur ad-daribah fil ardi, sebagaimana pohon itu tersusun ya, terdiri dari al-juzur. Apa itu juzur? Jidrun artinya akar, jamak dari jidrun yaitu akar, ad-daribah yang mengakar kuat ke tanah gitu ya. Ad-daribah artinya memukul, tapi maksudnya adalah yang menerjang tanah ya. Wasak dan batang ya. Jadi pohon itu ada akar, ada batang, wal agsani adh-dhahirah ya, dan juga ranting-ranting yang kelihatan ya, yang apa namanya, yang muncul ya, yang muncul. Nah, jadi kembali ke tadi, maksudnya adalah sebagaimana pohon memiliki akar, memiliki batang, memiliki memiliki ranting. Nah, maka dalam iman juga memiliki perkataan dan perbuatan. Jika iman tidak ada perkataan ya, jika iman tidak ada perkataan tapi ada perbuatan, maka itu bukan termasuk iman, imannya tidak sempurna. Begitu juga iman hanya perkataan tapi tidak ada perbuatan, maka percuma. Hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah tetapi tidak diikuti dengan amalan soleh, maka percuma imannya. Begitu juga dia melakukan apa saja, amal soleh apa saja, tapi dia tidak mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, maka amalannya juga tidak sempurna. Jadi seperti itu gambarannya. Ya, kemudian wayat haru jaliyan ala qatil imani wal amali ya. Jadi sangat kelihatan secara jelas, jalian secara jelas hubungan antara iman dan suatu perbuatan min kalami Rasulullah SAW, sebagaimana perkataan Rasulullah SAW. Akhrajahu Bukhari, yang dikeluarkan oleh Bukhari ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata Nabi, tidaklah seseorang itu beriman di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya ya, mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Ya, ini ayat hadis ini menjelaskan bahwa keimanan itu dibarengi dengan perbuatan. Ya, salah satunya perbuatan dia bagaimana memperlakukan saudaranya sebagaimana memperlakukan dirinya sendiri. Ya, ini Bukhari raqam nomor 13. Wa kadzalikal ayah, begitu juga ayat dalam surat Al-Hajj ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, irka'u, ruku'lah kalian, wasjudu, sujudlah kalian, wa'budu, dan sembahlah Rabb kalian, waf'alul khair, dan lakukan kebaikan, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung ya. Nah, di sini ayat ini juga jelas ya bahwa Allah menyeru bagi orang yang beriman ya, bagi orang yang telah mengucapkan syahadat untuk melakukan ruku, sujud, apa itu sholat ya, dan juga beribadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala
Dan setelah itu tidak hanya beribadah saja, tapi juga mengerjakan perbuatan yang lain yang baik. Ini secara jelas memberikan penjelasan pada kita bahwa iman itu tidak hanya cukup di hati, tapi juga dibuktikan dengan lisan dan juga diwujudkan dalam bentuk amalan soleh. Yaitu kembali ke tadi bahwa al-imanu qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarihi. Iman itu adalah perkataan yang dengan lisan, kemudian keyakinan dengan hati, dan diwujudkan dalam bentuk amalan badan yang salih. Dan iman bisa bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Baik anak-anak sekalian, kepada thalabah, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Insyaallah cukup jelas dan panjang. Apabila masih kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan secara langsung melalui WA atau yang lain, atau bisa ditampung dulu, nanti saat pertemuan offline di pondok bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya, bisa dipahami dengan baik oleh kalian. Kita cukupkan sekian. Kita tutup dengan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.